Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Wahyuni dengan NPM 20061020303053. Saya dari FK Pesenian Sendra Tasik. Yaitu tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas final pengetahuan kesusastraan dunia Prancis dan Inggris kelas 01 yang diampu oleh Pak Krismullah. Nah, langsung saja saya akan tampilkan PPT saya yang akan saya share dalam video ini. Yang pertama, ini adalah cover dari PPT saya, yaitu William Shakespeare, ya disusun oleh saya sendiri. Kemudian daftar pembahasan yang saya buat adalah ada 3, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1, siapakah William Shakespeare dan latar belakangnya. Kedua, menjelaskan salah satu karya dari William Shakespeare yang mencakup tokoh, penokohan, tema, alur, dan pesan moral yang terdapat dalam karya tersebut. Yang ketiga itulah pembelajaran yang saya dapat selama saya masuk MK Pengetahuan Sastra ini. Saya tidak paparkan di PPT, tapi saya akan menjelaskan nanti di bagian akhir video saya. Kemudian langsung saja masuk, siapakah William Shakespeare itu? William Shakespeare adalah budayawan dan sastrawan besar Inggris. Pria kelahiran tahun 1564 ini banyak menulis naskah drama tentang tragedi, komedi, sejarah, puisi naratif, dan sonata. Naskah drama yang ditulisnya banyak diangkat ke layar lebar seperti Julius Caesar dan Romeo and Juliet. Kemudian, ia juga sering disebut sebagai seorang aktor pujangga, dermawan, dan aktor Inggris. Secara luas dianggap sebagai penulis drama berbahasa terhebat, dermawan, dan termasyhur di dunia. Ia sering disebut sebagai penyair nasional Inggris yang dijuluki oleh pujangga dari Avon. Nah, latar belakangnya saya tidak akan membacakan semua. Intinya saja, Shakespeare ini lahir dan besar di Avon. Pada usia 18 tahun ia menikah dengan Anne Hathaway yang memiliki 3 anak. Kemudian ia memulai karirnya sebagai aktor penulis drama bernama Lord Cambridge-Man yang kelak berganti menjadi King Mans. Pada usianya yang 49 tahun, kira-kira tahun 1613, ia pensiun dan pindah ke Stafford, tempat ia meninggal dunia 3 tahun kemudian. Beberapa catatan kehidupan Shakespeare tetap bertahan. Singkat cerita, Shakespeare menulis sebagian besar karya terkenalnya antara tahun 1589 dan 1613. Drama-dramanya banyak yang bergenre komedi dan sejarah yang dianggap beberapa karya terbaik yang ditulis dalam genre tersebut. Pada masa hidupnya, kebanyakan drama Shakespeare diterbitkan dalam edisi dengan kualitas dan akurasi yang beragam. Tetapi pada tahun 1623, dua rekan aktor tersebut dan kolega Shakespeare, John Hemmings dan Henry Condell, menerbitkan teks drama definitif yang dikenal dengan Folio Pertama, edisi kumpulan drama yang merangkum hampir semua drama Shakespeare. Sepanjang abad ke-20 dan ke-21, karya-karya Shakespeare harus diadaptasi dan diteliti kembali oleh gerakan-gerakan baru dalam bidang teater dan akademis. Dramanya tetap populer dan dipelajari, dipentaskan dan ditafsirkan kembali melalui berbagai konteks budaya dan politik di seluruh dunia. Nah, di tugas ini kami disuruh untuk mereview salah satu dari karya William Shakespeare. Nah, saya pribadi tertarik dengan Romeo and Juliet karena di sini kisahnya itu sangat menarik, tentang drama percintaan yang tragis. Nah, dalam menganalisis suatu karya, kita harus mencakup beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua penokohan, yang ketiga itu ada tema, alur, dan pesan moral yang didapat. Yang pertama saya akan menjelaskan tokoh dalam drama Romeo and Juliet. Yang pertama ada Romeo dan Juliet, Benvolio, Mercutio, Paris, Biksu Lorenzo,
Tybalt, keluarga Capulet, dan Montagu. Penokohan dalam drama Romeo and Juliet. Karakter utama yaitu ada dua, yaitu Romeo dan Juliet. Romeo Motecci adalah pria muda dan bersemangat, sembrono tapi ramah. Awalnya merayu Rosalina yang tak tertembus. Dia ingin mencapai lokasinya dengan sekuat tenaga, berpikir bahwa ia adalah cinta, namun teman-temannya menentang hubungan ini. Setelah bertemu dengan Juliet, Romeo melupakan Rosa. Ia mengerti apa perasaan yang sebenarnya. Melihat Juliet, cinta mereka pun penuh kesulitan. Kesalahpahaman di pihak orang tua yang bertikai. Romeo melakukan apa saja untuk bisa bersama Juliet, kekasihnya. Kemudian si Juliet, yaitu sebenarnya Juliet ini masih anak-anak. Secara alami dia baik dan tenang. Orang tua baginya dianggap sebagai otoritas yang tak terbantahkan. Gadis itu sepenuhnya mematuhi kehendak dan tidak menentang keputusan orang tua. Tapi sebelum bertemu Romeo, ketika seorang pria muda muncul dan dalam hidupnya, dia melawan kerabatnya dan menolak untuk menikah dengan bangsawan terkemuka. Demi Romeo, hidupnya dia melawan kerabatnya. Juliet siap bahkan untuk langkah yang paling putus asa. Secara harfiah dalam sekejap, seorang anak yang lucu berubah menjadi wanita yang bijaksana dan berakal. Karakter kecilnya ada Bonfello, sepupu teman Romeo yang penentang keras dan permusuhan keluarga. Selanjutnya ada Murchettiu, sahabat Romeo yang penggaruk dan orang yang ceria, kerabat Count of Verona. Kemudian ada Paris, keponakan Pangeran Verona. Count, tunangan Juliet, juga menentang permusuhan keluarga, memiliki karakter yang baik. Biksu Lorenzo yang khawatir tentang permusuhan dua keluarga terkemuka. Lorenzo mengambil bagian aktif dalam perkembangan hubungan cinta antara Romeo dan Juliet. Kemudian Tybalt, sepupu Juliet, yang mendukung permusuhan keluarga, berusaha untuk lebih mengobarkan konflik berabad-abad. Dia membunuh Mercutio dan dia sendiri mati di tangan Romeo. Kemudian keluarga Capulet dan Montagu. Dua keluarga memimpin permusuhan jangka panjang antara mereka sendiri. Mereka bahkan tidak ingat mengapa konflik dimulai. Setelah kematian anak-anak tercinta, mereka berdamai. Selanjutnya tema yang diambil dalam drama ini menurut saya ialah tentang cinta yang tragis. Selanjutnya alur bisa dibaca sendiri di slide yang saya tampilkan ini. Intinya di sini ialah kisah percintaan antara dua orang yang memiliki latar belakang keluarga yang bermusuhan, tapi mereka memperjuangkan cinta mereka dengan segala cara, sehingga kisah percintaan mereka pun berakhir dengan tragis atau meninggal. Kemudian ada pesan moral yang didapat dalam cerita ini. Di dalam cerita Romeo and Juliet, William Shakespeare berhasil memberikan contoh tentang betapa pentingnya berharganya arti cinta di sisi kehidupan manusia di dunia. Melalui perjuangan dari tokoh Romeo and Juliet dalam mempertahankan cinta mereka yang suci dan murni. Perjuangan kedua tokoh tersebut, Romeo ataupun Juliet, banyak dirintangi kebencian disebabkan peradaban kuno yang berasal dari nenek moyang orang tua kedua tokoh tersebut. Tetapi dengan perjuangan gigih dan ilhami rasa cinta yang mendalam, akhirnya cerita ini diakhiri dengan kehilangan kebencian dari kedua belah pihak, meskipun kematian dari Romeo and Juliet sebagai taruhannya. Dari uraian cerita Romeo dan Juliet kita dapat ambil sebuah nasihat berharga. Bahwa cinta memang memainkan peranan penting dalam segala sisi kehidupan manusia. Segala perbuatan atau tindakan yang didasari dengan cinta yang tulus akan menghasilkan buah yang baik. Yang tidak kalah penting, cinta dapat menghilangkan rasa kebencian kepada diri seseorang. Untuk mensingkat video ini, langsung saja, menurut saya yang saya dapat dalam selama pembelajaran MK ini ialah
saya banyak belajar dari Pak Krismullah tentang bagaimana menganalisis suatu drama ataupun cerita yang diangkat, baik itu dari para ahli ataupun dari para kemuka, dengan berurut, dengan teratur, seperti bagaimana penokohannya, bagaimana tokohnya, apa perbedaan tokoh dan penokohan, bagaimana itu alurnya, apa saja yang tergandung di dalam alur tersebut, kemudian pesan moral setiap cerita. Kemudian yang saya rasakan selama ini, kebersamaan, karena dalam pembelajaran ini sering berkelompok, saya merasakan bahwa kekeluargaan di Senratasi ini sangat erat, sangat melekat. Walaupun kadang ada yang pro dan kontranya, itu biasa menurut saya karena kita manusia. Tapi banyak ilmu yang saya dapat dalam pembelajaran ini. Pertama, bagaimana berbahasa Inggris sedikit ya, bagaimana berbahasa Inggris yang baik, bagaimana cara bagaimana bersosialisasi dengan kawan dengan baik, bagaimana menerapkan pembelajaran ini sesuai dengan kapasitas yang saya punya. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Pak Krismullah, selama ini sudah memberikan kami banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak bekal yang akan berguna untuk kami sekarang dan di masa depan. Menurut saya cukup ini yang bisa saya presentasikan, karena waktu sudah lewat dari 12 menit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.